Bayangin, sebuah ancaman bisa memicu perang dunia. Hari ini kita akan coba dalami permainan catur yang sangat berbahaya antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Ini adalah jalur nadi minyak dunia yang sekarang nasibnya ada di ujung tanduk. Jadi ceritanya gini, ketika jalur diplomasi udah buntu, Amerika Serikat langsung ngeluarin ancaman yang serius banget. Blokade Selat Hormuz. Ini adalah langkah yang bisa menyeret seluruh dunia ke dalam konflik besar. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita akan mulai dari apa pemicu krisisnya, terus kita bongkar strategi masing-masing negara. Setelah itu, kita akan lihat gimana pemain-pemain besar lainnya ikut terseret dalam permainan yang, jujur aja, sangat berbahaya ini. Kita masuk ke bagian pertama, pemicu krisis. Nah, ini semua berawal saat meja perundingan ditinggalkan. Dan Amerika Serikat mutusin buat ngeluarin kartu andalannya, sebuah ancaman militer yang sangat-sangat jelas. Ini bukan sekedar gertakan sambal ya, ini tuh sinyal yang jelas banget kalau tekanan makin meningkat, terutama setelah upaya-upaya diplomatik sebelumnya gagal total. Nah, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, Amerika Serikat mengancam akan menutup Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran bilang, loh, selat ini kan dari dulu memang di bawah kendali penuh kami. Ini sebuah paradoks yang bahaya banget. Tapi kenapa sih Amerika Serikat sampai mengambil langkah se-ekstrim ini? Oke, untuk ngerti ini, kita perlu coba berpikir seperti sebuah negara adidaya. Ada semacam buku panduan tak tertulis yang mereka ikuti. Coba kita lihat cara berpikir negara adidaya. Biasanya ada 4 pilar utama. 1. Lucuti kekuatan musuh. 2. Amankan jalur energi. 3. Lindungi teman-teman alias sekutu. Dan 4. Pertahankan status quo kekuasaan. Nah, dari kacamata Washington, Iran dianggap mengancam keempat-empatnya sekaligus. Jadi, jangan salah sangka. Ancaman blokade ini bukan cuma soal unjuk kekuatan militer. Ini yang disebut diplomasi paksa. Gabungan dari tekanan militer, ekonomi, informasi, dan diplomasi itu sendiri yang semuanya dimainkan buat bikin Iran terpojok. Oke, sekarang kita balikan papan caturnya. Kita lihat dari sisi Iran. Mereka ini bukan pemain pasif yang cuma bisa nerima nasib loh. Mereka punya strategi balasan. Dan situasi internal mereka itu jauh lebih kompleks dari yang kelihatan di permukaan. Para analis sering nyebut adanya dualisme kekuasaan di Iran. Jadi, di satu sisi ada pemerintah sipil, tapi di sisi lain ada Garda Revolusi Islam atau IRGC yang punya kekuatan militer dan ekonomi raksasa. Mereka inilah yang sebenarnya pegang kendali. Jadi, negosiasi apapun tanpa melibatkan mereka, ya percuma aja. Dan lihat deh, betapa cerdiknya manuver Iran. Mereka nggak cuma balas mengancam, mereka juga proaktif buka jalur diplomasi baru ke Eropa, Tiongkok, dan Rusia. Sambil tentunya terus memegang kartu truf paling kuat yang mereka punya, program nuklir. Nah, ini membawa kita ke inti permainannya. Semua yang terjadi ini bukan agresi yang asal-asalan. Ini adalah permainan tekanan dan respons yang udah diperhitungkan dengan sangat matang. Coba deh bayangkan, ini seperti tangga eskalasi. Ancaman blokade itu baru satu anak tangga. Amerika Serikat sengaja menaikkan ketegangan selangkah demi selangkah. Harapannya, Iran menyerah sebelum keduanya sampai di puncak tangga. Yang artinya, ya, perang terbuka. Dan disinilah kita bisa lihat dengan jelas benturan fundamentalnya. Apa yang disebut oleh Amerika Serikat sebagai stabilitas regional justru dilihat oleh Iran sebagai ancaman eksistensial. Tujuan utama mereka berdua saat ini benar-benar bertolak belakang. Tapi ingat, ini bukan cuma soal Washington lawan Teheran. Seluruh kawasan dan kekuatan-kekuatan global lainnya juga ada di papan catur ini. Dan kepentingan mereka masing-masing bikin situasinya jadi jauh lebih rumit. Nah, disinilah situasinya jadi makin kompleks. Anda mungkin berpikir, Tiongkok dan Rusia bakal mati-matian membela Iran, kan? Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak sesederhana itu. Mereka juga punya hubungan baik dengan Israel dan negara-negara Arab. Aliansi yang tumpang tindih inilah yang justru mencegah konflik ini meledak begitu saja dan menjaga sebuah keseimbangan yang, terus terang, sangat rapuh. Dan kita perlu ingat, konflik ini bukan masalah kemarin sore. Selama hampir 5 dekade, Amerika Serikat udah mencoba untuk membendung Iran. Krisis yang kita lihat sekarang ini cuma babak terbaru dan mungkin yang paling intens dari sebuah saga geopolitik yang udah berjalan sangat lama. Pada akhirnya, kita melihat dua negara ini ada di jalur yang bisa saling bertabrakan. Amerika terus menekan, menaiki tangga eskalasi demi memaksa negosiasi.
Sementara Iran melawan dengan manuver-manuver cerdiknya sendiri. Keduanya sedang bermain api di atas tumpukan jerami kering. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang akan menang, tapi apakah salah satu dari mereka akan salah langkah dan akhirnya membakar seluruh kawasan.